Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi distribusi frekuensi. Oke, seperti biasa kita mulai dari definisi dulu. Jadi distribusi data itu bisa kita artikan sebagai suatu pola atau model penyebaran yang merupakan gambaran kondisi dari sekelompok data. Kemudian distribusi frekuensi sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk menyusun data dengan cara membagi nilai-nilai observasi data ke dalam suatu kelas-kelas dengan interval tertentu. Nah, misalkan ada contoh di sini, kasusnya adalah besarnya hutang yang dimiliki 100 perusahaan di daerah X, atau bukan kasus ya, mungkin data ya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah data, sebut saja data besar hutang yang dimiliki 100 perusahaan di daerah X. Nah, di sini yang berdiri sebagai subjek adalah perusahaan yang berlokasi di daerah X tersebut dengan jumlahnya adalah 100 perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara sebaran ya, sebaran biasanya, sebaran data secara biasa, maka akan kita dapatkan data tunggalnya sebagai berikut. Jadi dari 100 data itu ya, 100 perusahaan dengan masing-masing data besar modalnya itu dia hanya tercantum secara angka-angka saja ya, angka kuantitatif saja. Jadi kalau seperti yang dilihat di slide ini ada sejumlah 100 buah data yang menggambarkan 100 data besar modal dari 100 perusahaan ini. Ini adalah bentuk data tunggalnya. Kemudian untuk mendapatkan gambaran dan kesimpulan tentang data tersebut, maka kita bisa membuat yang namanya tabel frekuensi atau distribusi frekuensi. Jadi sekilas kalau datanya hanya kita sajikan ke dalam bentuk data tunggal seperti ini gitu ya, kita tidak akan terlihat secara jelas ya maknanya ya, atau bagaimana gambaran pergerakan datanya. Jadi alangkah lebih baiknya dari suatu data tunggal itu kita buat sedemikian rupa sehingga yang bisa kita sajikan adalah distribusi atau tabel frekuensinya. Nah, tabel frekuensi atau distribusi frekuensi ini berarti mendistribusikan suatu data ke dalam beberapa kelas atau kategori. Kemudian menentukan banyaknya individu yang termasuk ke dalam kelas-kelas tertentu yang disebut sebagai frekuensi kelas. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya data nilai statistika dari 100 mahasiswa Fasilkom UNED, ya seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Jadi untuk tampilan dari sebuah tabel frekuensi itu ada yang penyajiannya secara lengkap, ada yang mungkin kurang lengkap. Nah, ini merupakan bentuk penyajian yang lengkap karena tidak hanya terpampang kolom dari kelas intervalnya saja, tapi juga ada keterangan mengenai nilai tengah ataupun turusnya atau sistem talinya. Nah, seperti yang kita lihat ya pada kelas pertama yang ditunjukkan oleh interval 30 sampai 39. Itu berarti nilai dari mahasiswa tersebut ya yang berada pada kisaran 30 sampai 39 ditunjukkan pada baris pertama. Nah, pada interval pada kelas pertama ini nilai tengahnya adalah 34,5. Jadi kalau kita lihat ya, kelas pertama ini dia memiliki interval dari nilai 30 sampai 39 dengan panjang interval ada 10. Jadi kita bagi dua, nilai tengahnya itu berada pada data ke 34,5. Nah, dari data kita bisa tentukan di sini ya, kebetulan ini sudah data akhirnya begitu ya. Turusnya ada sebanyak 2. Itu berarti frekuensinya juga ada sebanyak 2. Kemudian kita lihat lagi pada baris kedua pada interval 40 sampai 49 dengan
nilai tengahnya adalah 44,5, frekuensinya ada 3. Dan seterusnya, kita lihat sampai kelas terakhir, kelas ke-7, ya, dengan interval 90 sampai 99 dan nilai tengah 94,5, frekuensinya ada sebanyak 7. Sehingga untuk mengecek ya jumlah atau akumulasi secara keseluruhan, kita bisa menghitung akumulasi dari frekuensi yang ada di sini. Seperti yang kita lihat di sini ya, yang tertera adalah nilai 100 ya. Ini sudah cocok dengan jumlah data yang kita punya, yaitu sebanyak 100. Ya, jadi harus pas antara data, keterangan pada data dengan hasil akhir yang kita temukan. Oke, berikutnya ini adalah contoh dari penyajian tabel frekuensi yang mungkin bisa kita katakan kurang lengkap, ya, tapi dia sudah memuat informasi-informasi yang kita butuhkan. Data tinggi badan 100 mahasiswa Fasilkom UNED. Ya, ada 2 kolom. Kolom pertama menyatakan kategorinya, yaitu tinggi badan. Kemudian kolom berikutnya adalah frekuensinya dari setiap kelas interval yang tersedia. Misalkan pada baris pertama, pada kelas interval 151 sampai 153. Nah, ini kita lihat di sini terdapat 3 data di sini, ya. Jadi kita lihat pada kelas pertama ini frekuensinya ada sebanyak 3, artinya dari 100 mahasiswa Fasilkom yang memiliki tinggi badan 151 sampai 153 ada sebanyak 3 orang. Berikutnya baris kedua, kelas kedua ya dengan interval 154 sampai 156 ditunjukkan frekuensinya ada 7. Artinya pada kelas kedua ini ya, mahasiswa yang memiliki kisaran tinggi badan 154 sampai 156 cm ada sebanyak 7 dan seterusnya. Ada kalau kita di sini ada sebanyak 8 kelas. Oke, berikutnya bagian-bagian distribusi frekuensi yang penting untuk kita ketahui. Ada yang disebut sebagai kelas, ada yang disebut sebagai tepi, kemudian batas kelas, titik tengah kelas, ya, interval kelas, dan frekuensi kelas. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya tabel frekuensi seperti yang ditunjukkan pada sisi sebelah kiri. Ya, dari distribusi frekuensi di atas kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa banyak kelas dari tabel frekuensi ini ada sebanyak 5. Ya. Diperoleh dari mana 5 itu? Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Kemudian yang kedua, batas kelas-kelas adalah 50, 59, 60, 69. Jadi pada masing-masing kelas kita lihat ya, ini ya, ini merupakan atau yang disebut sebagai batas-batas kelas. Ya, jadi yang tertera, nilai yang tertera pada ujung kiri sampai ujung kanan pada setiap kelas itu merupakan batas kelas-kelas. Nah, batas kelas ini dibagi menjadi 2. Ada batas bawah dan ada batas atas. Batas bawah itu adalah batas atau ujung bawah dari interval ya pada setiap kelas. Jadi kalau kita lihat pada kelas pertama, ini batas bawahnya adalah 50. Untuk kelas kedua kita lihat batas bawahnya adalah 60 dan seterusnya. Jadi sisi sebelah atau nilai yang tertera pada sebelah kiri. Kemudian sebaliknya untuk batas atas adalah ujung atas nilai ya pada setiap interval ya pada setiap kelas. Jadi misalkan untuk kelas pertama batas atasnya adalah 59, kemudian kelas kedua batas atasnya adalah 69, kelas ketiga batas atasnya adalah 79 dan seterusnya. Nah, ada batas, ada pula yang dinamakan dengan tepi. Ya, tepi itu adalah batas dikurangi atau ditambah dengan 0,5. Misalkan untuk kelas interval pertama ya, dengan batas bawahnya adalah 50. Berarti tepi bawahnya adalah 50 dikurangi dengan 0,5 atau sama dengan 49,5.
Atau misalkan kita lihat lagi pada kelas kedua, dia memiliki batas bawah adalah 60. Berarti tepi bawahnya adalah 60 dikurangi 0,5, yaitu 59,5 dan seterusnya. Demikian juga untuk tepi atas ya. Kalau tepi atas berarti batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau kita lihat di sini pada kelas pertama ya, dia memiliki tepi atas yaitu 59,5. Kemudian pada kelas kedua tepi atasnya adalah 69,5 dan seterusnya. Nah, pendefinisian batas dan tepi ini memang pada beberapa referensi berbeda ya, karena dia hanya berkaitan dengan penyebutannya aja ya. Pada umumnya batas itu dikaitkan dengan ujung nilai pada setiap interval ya, baik batas atas atau batas bawah. Sedangkan yang disebut sebagai tepi ini berkaitan dengan ujung dari setiap nilai ya pada setiap kelas interval dikurangi 0,5 atau ditambah dengan 0,5. Namun ada beberapa referensi yang mengatakan sebaliknya. Nah, Anda terserah mau mengikuti referensi yang mana sepanjang Anda konsisten dalam menyebutkan referensi itu. Ya, kenapa boleh berbeda? Karena ini hanya terkait dengan nama penyebutannya saja ya, tidak berarti pendefinisiannya dia akan berbeda. Nah, kemudian selain itu ada juga yang disebut sebagai titik tengah. Nah, kalau titik tengah itu berarti titik yang berada di tengah-tengah ya antara data. Nah, seperti ini kalau kita lihat misalkan pada kelas interval pertama ya 50 sampai 59. Nah, kalau kita urut ya pada kelas pertama ini data-data yang tercakup dalam kelas pertama itu ada data 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 ya. Atau kalau boleh saya tuliskan di atas di sini 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, kemudian 58, 59 dan 60. Oh, mohon maaf kelebihan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Maka untuk titik tengahnya itu merupakan titik yang memuat nilai tengah. Nah, kalau ada 10 data, maka nilai tengahnya itu berada pada data yang ada di tengah. Dalam hal ini, karena dia ada 10 data, berarti data tengah berada pada data ke-5,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada di sini datanya. Dengan demikian nilai tengahnya adalah 54 ditambah 55 dibagi 2 sama dengan 54,5 ya, atau untuk kelas interval kedua berarti nilai tengahnya adalah 64,5 dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai interval. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi ya, interval itu menunjukkan kelas-kelasnya ya. Kelas pertama interval 50 sampai 59, kelas kedua 60 sampai 69 dan seterusnya. Dengan panjangnya itu yang memuat datanya ya. Misalkan untuk kelas pertama ya pada interval 50 sampai 59 ya, panjang intervalnya berarti ya banyak datanya ya. Jadi kalau kita hitung tadi jumlah data yang tercakup pada setiap interval itulah panjang intervalnya. Dalam hal ini pada setiap kelas dia memiliki panjang interval adalah 10. Berikutnya yang terakhir adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini menunjukkan banyak data. Dalam artian bukan banyak data yang termuat pada setiap ini ya, nilai di sini ya. Tapi banyak data pada data aslinya, data mentahnya. Jadi data yang memuat gitu ya, atau data yang berkaitan dengan kategori yang ada di sini. Ya, misalkan di sini untuk kelas pertama memiliki frekuensi 16, artinya jumlah subjek yang dikenai kategori ini ada sebanyak 16.
Kemudian kelas kedua berarti jumlah subjek yang dikenai oleh kategori ini ada sebanyak 32 dan seterusnya. Sehingga bisa kita akumulasikan dari sini ya keseluruhan atau akumulasi frekuensinya adalah 100 yang diperoleh dari frekuensi kelas pertama tambahkan dengan frekuensi kelas kedua dan seterusnya sampai frekuensi kelas terakhir. Nah, berikutnya macam-macam distribusi. Ada dua macam distribusi ya. Yang pertama adalah distribusi frekuensi tunggal, yaitu berkaitan dengan satuan unit ya atau urutan tiap skor atau tiap varietas tertentu. Misalkan ya kita lihat contoh berikut. Nah, ini merupakan contoh dari penyajian data tunggal. Jadi untuk penyajian data tunggal itu dia hanya disajikan saja ya tanpa ada pengkategorian tertentu. Misalkan kalau kita punya nilai matematika dari 72 siswa ya, maka kita hanya tinggal memunculkan aja nilainya tanpa ada pengkategorian tertentu. Kalau misalkan kita punya data tinggi badan 100 siswa, maka tinggal kita sajikan saja ya apa adanya tanpa ada pengkategorian tertentu. Yang jelas jumlah yang tercantum, yang terlihat di sini dia harus sebanyak angka yang tertera ya, sebanyak jumlah yang tertera, dia harus cocok, harus match ya. Oke. Atau kalau mau kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi, maka jumlah yang seperti ini ya pada slide ini bisa kita buat ya secara lebih sederhana begitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita analisis dulu pada nilai yang tertera di sini yang ada nilai berapa aja ya. Misalkan di sini ternyata yang tercantum ada nilai 4, ada nilai 5, ada nilai 6, 7 dan 8. Jadi masing-masing kita hitung frekuensinya. Ya, misalkan untuk nilai 4. Nilai 4 kita lihat ya pada data tunggal ini ada berapa banyak nilai 4. Ada 1 ya, kemudian oke, ternyata cuma ada 1 ya. Jadi kita tuliskan nilai 4 ini ada sebanyak 1. Berikutnya nilai 5, kita hitung lagi untuk nilai 5. Nilai 5 ada 1 ya, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, kita cocokkan ya. Tepat ya untuk nilai X sama dengan 5 ada sebanyak 16 dan seterusnya sama. Ya, jadi frekuensi yang tertera di sini itu kita peroleh informasinya dari data tunggal yang tersedia di sini. Nah, berikutnya ada distribusi frekuensi tunggal, ada juga yang disebut sebagai distribusi frekuensi kelompok. Apa itu? Yaitu suatu penyebaran yang terdiri atas beberapa interval kelas dalam penyusunannya. Jadi, untuk distribusi frekuensi kelompok dia sudah mengandung ya pencirian tertentu atau pengkategorian tertentu. Ya, dia memuat interval ya. Nah, di sini ada langkah-langkah ya untuk membuat suatu distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar ya misalkan. Kemudian kita menentukan jangkauan atau range-nya. Jangkauan itu bisa kita cari dengan menggunakan mencari nilai selisih dari data yang paling maksimum dikurangi dengan data yang paling minimum. Kemudian kita menentukan banyak kelas ya atau nilai K, nanti di belakang pada video yang lain ada udah dijelaskan. Kemudian kita tentukan lebar interval kelas, menentukan batas bawah ya dari kelas pertama ya. Jadi kita menentukan kelas pertama terlebih dahulu. Setelah kita menentukan kelas pertama, kita akan mudah menentukan kelas-kelas selanjutnya. Ya, karena apa? Karena dari menentukan batas bawah ini kita bisa menentukan yang namanya tepi bawah. Tepi bawah sudah ditentukan ya. Tepi bawah sudah ditentukan, kita bisa menentukan yang namanya tepi atas.
Nah, misalkan kita sudah menentukan, kita sudah tahu nih tepi atas kelas pertama misalkan. Nah, tepi atas kelas pertama itu nanti dia akan menjadi tepi bawah untuk kelas berikutnya. Ya, jadi begitu polanya ya, kita akan menemukan pola yang sama sampai kelas yang paling akhir. Yang terakhir adalah kita menentukan nilai frekuensi kelasnya. Nah, untuk pembahasan ini ya, bagaimana cara mengubah data tunggal menjadi suatu data kelompok akan saya bahas pada video yang berbeda. Oke, misalkan di sini oke, ini contoh secara umumnya aja ya. Misalkan kita punya nilai statistika pendidikan untuk 40 mahasiswa seperti tersaji dalam data tunggal berikut ya. Dia ada nilai sebanyak 40 mahasiswa ya. Ke bawah 4, ke kanan 10 ya. 4 kali 10 ada 40 nilai di sini. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk tabel frekuensi distribusi kelompok, maka untuk kolom pertama di sini ya, seperti yang kita lihat, data yang tercantum dia sudah digolongkan ke dalam interval tertentu. Jadi sudah tidak lagi dia berdiri sebagai sebuah nilai sendiri, ya. Kemudian kolom selanjutnya ada turus atau tally yang menunjukkan jumlah keberadaannya, ya. Misalkan untuk nilai yang paling gede, yang paling besar, ya. Untuk nilai 81 sampai 83 bisa kita cari di sini, ya. 81 sampai 83. Ternyata dia hanya ada satu nilai, yaitu 82. Jadi kita tuliskan turusnya ada 1, kemudian frekuensinya ada 1, dan seterusnya sama ya, caranya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pembahasan bagaimana cara mengubah data tunggal ke data kelompok sudah saya siapkan ya pada video yang lain. Oke, berikutnya kalau tadi kita mencoba merubah dari sebuah data tunggal ke data kelompok, selanjutnya kalau kita mau coba sajikan data tersebut ke dalam bentuk yang lain, misalkan ke dalam bentuk histogram ya atau diagram batang. Nah, penampakannya akan seperti ini ya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Oke, ini kebetulan pada contoh yang berbeda ya. Kalau kita lihat di sini ya, pada setiap nilai ya, dia terkait ya pada nilai di sumbu Y-nya. Jadi misalkan untuk nilai X sama dengan 8, karena sumbu mendatar dia adalah X ya, kemudian sumbu yang vertikal dia adalah Y. Untuk nilai 8, misalkan kita lihat frekuensinya adalah 4 ya di sini. Kemudian nilai 7 frekuensinya adalah 23 dan seterusnya ya. Jadi untuk nilai yang tertera pada sumbu kanan itu menunjukkan karakteristiknya, kemudian yang tercantum pada sumbu Y itu menunjukkan frekuensinya. Nah, ini untuk histogram. Kemudian berikutnya untuk poligon atau diagram garis itu kita hanya tinggal menghubungkan garis ya pada setiap diagram batangnya. Karena ini diagram batang, berarti kita ambil pada bagian tengah ya. Jadi 8, berarti kita ambil tengahnya di sini, kemudian 23 di sini, 28 tengahnya di sini, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan garis ya. Kita mulai dari 0 ya, ini kurang tepat sasaran. Jadi 0, terus 23, 28, 16, 1 sampai karena dia udah berakhir ya, kita akhiri di sini juga begitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk ogive. Nah, kalau ogive itu biasanya kita cuma tinggal hubungkan pada nilai yang bersangkutan aja, tidak dimulai dari 0 dan berakhir pada nilai yang terakhir aja ya. Jadi misalkan untuk 8 tadi adalah 4 ya, frekuensinya berarti kita mulai dari sini, kemudian kita lihat 7 ada pada frekuensi 23, 6 ada pada frekuensi 28 dan seterusnya. Kemudian dari sini kita hubungkan dengan menggunakan sebuah garis. Itu untuk contoh ogive-nya.
Baik, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.